Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah teman-teman. Kenapa kok gosok-gosok? Kemarin itu terawih, biasanya kan 11 rakaat. Terus? Nah, terus saya nyoba terawih di kampung sebelah saya tuh nyata 23 rakaat. Itu saya nggak kuat. 11 kali salam. Iya. Satunya 11 rakaat, satunya 11 kali salam. Beda itu. Ya kerasa kok bisa nyasar ke 23 rakaat. Nah itu saya kira sama, soalnya kan rata-rata kebanyakan 11 nah gitu. Nah, ternyata di kampung sebelah masih 23 gitu. 23. Ya di kampung sebelah saya juga 23. Terus ya jangan, kalau misalnya merasa berat ya istirahat kan gitu kan. Kan boleh. Tarawih itu kan ada istirahat, itu makanya dikasih nama tarawih. Terus apa? Jadi pertanyaan saya tuh ya, berarti lebih bagus mana antara 23 sama 11 itu, apa sama aja? Keduanya ya bagus-bagus saja. Yang nggak bagus itu yang nggak taraweh. Antum semua, jangan lupa untuk tarawih hari ke-20. Jadi keduanya itu sama-sama dilakukan oleh sahabat. Sahabat Nabi semuanya melakukan itu, yang 11 kali sama yang 23 kali. Mau pakai yang mana silahkan. Pahalanya besar mana? Kita kan nggak sedang berbisnis dengan Tuhan. Kita kan tidak sedang berbisnis dengan Allah. Pastikan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang terbaik. Baru kita nanti akan mendapatkan pahala yang baik. Yang mana yang terbaik di antara 23 sama yang 8, yang 11? Yang menghadirkan kekhusyuan di hati kita. Yang menghadirkan penghambaan paling rendah. Penghambaan bahwa kita ini paling rendah memang di hadapan Allah. Kita sangat rendah di hadapan Allah. Yang menghadirkan keimanan dan ketakwaan paling besar. Bisa jadi orang yang sholat 11 rakaat dia karena pengen cepat. Dia pengen cepat-cepat aja, pengen kesusu. Atau bisa jadi yang sholat 23 itu karena dia ingin berlama-lama berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang mana? Nggak tahu, masing-masing personal beda-beda. Jangan karena kemudian kita sholat yang 11 rakaat merasa lebih baik dari yang 23. Atau yang 23 kemudian karena sholatnya lebih lama merasa lebih baik dari yang 11 rakaat. Jadi perbedaan di dalam menafsirkan ayat dan hadis, di dalam kemudian implementasi ibadah itu sudah dari dulu. Tidak perlu dibahas sekarang bagus mana, baik mana. Silakan dipilih saja. Agar kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama muslim itu senantiasa terjaga. Oh jangan kemudian perang, oh kon sholatmu me 11 opo itu. Loh, aku orang 23 iku jamaah mau kesel kabeh. Loh, iku syake aku, enggak usah. Udah yang mau sholat 23 silahkan, nanti ada bonus es buah. Yang mau sholat 11 juga monggo, lebih cepat, bisa segera lihat drakor misalnya. Segera merconan, silakan aja, tidak perlu disoal lagi sekarang. Gitu. Cuman kalau misalnya jangan dikira yang 11 rakaat itu lebih cepat. Ada justru yang lebih lama, malah berkali lipat karena sholatnya 1 rakaat 1 juz. Ada yang gitu, kecu-kecuan gitu. Ambruk kalau nggak biasa ya. Cuman kan tergantung pembiasaan. Cuman di dalam ibadah itu memang kita harus dipaksa. Dalam ibadah itu harus dipaksa kita. Kita harus memaksakan diri kita untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah. Contoh, sholat malam. Berat nggak bangun sholat malam? Berat.
Kalau nggak dipaksa, nggak akan pernah sholat malam. Iya. Sholat subuh ke masjid bagi laki-laki, kira-kira berat nggak? Berat. Pagi-pagi masih ngantuk. Cuman tidak akan pernah dilakukan kalau tidak dipaksa. Memang sudah kodrat manusia itu harus dipaksa. Coba, Allah sampai mengancam dengan neraka loh. Saya nggak berangkat sholat Jumat, rokokan malah, nyangkruk gitu kan. Nggak berangkat, ini sudah diancam dengan neraka. Memang harus dipaksa. Allah itu sudah mengancam siksa kubur, siksa neraka, semuanya sudah ada di Al-Quran. Harus dipaksa. Begitu pula dengan kebiasaan di Ramadan. Mau 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat harus dipaksa. Tengok, kalau pertama kali puasa, wush, kayak mau bikin masjid lagi. Penuh kan? Wah, ini kurang masjidnya ini, bikin 2 masjid ini. Sekarang cek bagaimana kondisi di masjid masing-masing. Ada kemajuan, kemajuan sap. Berkurang. Iya, kan memang harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Nanti ketika sudah paksa, terbiasa. Kalau nggak melakukan nggak enak. Orang yang kebiasaan sholat subuh di masjid, ketika kehilangan momen sholat subuh itu dia akan merasa ya kayak putus cinta. Hampa, eman. Kalau sudah terbiasa, paksakan untuk ikhlas di dalam melaksanakan ketentuan Allah. Paksakan dalam melaksanakan larangan untuk menghindari larangan Allah. Paksakan. Nanti akan terbiasa. Lalu tadi kan disebutkan kalau kita tarawih itu boleh istirahat. Itu kan kalau kita istirahat mempengaruhi jumlah rakaat. Misal awalnya 23 jadinya itu bisa 19 atau 17 sama witirnya. Itu apa nggak apa-apa ya Ustaz? Istirahat sebentar, jangan kemudian tidur minum kopi. Istirahat mungkin sampai imamnya bilang walad dolin itu kalian bangkit gitu. Kalau di Mekah itu habisnya sholat dulu habis sholat tarawih 2 rakaat itu keliling Ka'bah. Nah, kalau di Madinah karena nggak ada Ka'bah mereka sholatnya banyak-banyak. Ini kalau di sini kalian mau keliling alun-alun gitu. Ya istirahat, jangan kemudian istirahatnya itu kelamaan juga. Kan kata tadi toh kita capek ya paksakan supaya kita tidak capek. Supaya kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan nggak capek. Kalian aja waktu SMA tiap hari Senin upacara kan hampir 1 jam itu. Ya kuat itu. Berdiri 1 jam. Ya mereka dilakukan. Ya. Akhirnya terbiasa, udah biasa Pak berangkat Senin pagi. Paksakan untuk badan kita senantiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah supaya terbiasa, menjadi kebiasaan. Itu. Cari ya yang enak-enak, cari yang ada takjilnya ya. Berkatnya tempat tarawih itu. Karena itu bagian dari rezeki. Dan menikmati rizki halal itu sunnah yang utama. Kalau misalnya ada sajian di masjid, di musola, nggak perlu malu-malu untuk mengambil secukupnya. Kenapa? Karena itu sajian yang halal. Banyak orang bekerja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makan. Nah ini udah gratis, halal lagi, nggak dimakan kan? Menyanyiakan nikmat Allah. Allah suka ketika nikmat yang diberikan pada hambanya, orang itu menikmati. Allah menikmati suku. Allah senang. Makanya kalau ada habis taraweh makan misalnya kue, jangan langsung pulang, ambil dulu kuenya, dinikmati, dimakan dengan ya senikmat-nikmatnya pokoknya gitu. Ada lagi? Jadi menurut saya berarti kita lebih baik pilih rakaat yang sesuai kemampuan kita. Terus menurut saya apakah kuat tidaknya bertarawih ini banyak rakaat itu tergantung niat sholat kita. Kuat dan tidaknya sholat tarawih apakah bergantung niat gitu ya? Ya bisa jadi begitu. Lalu pilih yang 23 atau 11. Ya silakan. Anda seraknya mau pilih yang mana.
Mau pilih yang mana, mungkin karena kesusu mau pilih yang 11, mau yang 23, silakan, nggak apa-apa. Itu adalah kewenangan teman-teman. Nggak apa-apa karena masing-masing sahabat juga melakukan. Ada yang 11, ada yang 23. Masa iya kemudian kita yang menyalahkan orang yang melakukan 23? Berarti sahabat itu salah. Kan enggak kan? Kan nggak mungkin kita menyalahkan sahabat. Mereka paling dekat dengan Nabi. Kita kan cuma dekatnya dengan Pak Muhammad. Iya kan? Kita dekatnya cuma Pak Muhammad. Kalau mereka kan para sahabat dekatnya dengan Nabi Muhammad. Nah, kita cuma Pak Muhammad. Kok moro-moro kita mau menyalahkan amal ibadah para sahabat? Itu. Jadi monggo silahkan paksakan untuk melakukan yang Anda mau yang 23 atau yang 11 rakaat. Gitu. Cukup ya, nanti jangan lupa taraweh ya kalau nggak ada halangan, karena itu sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada sholat tarawih ya, hanya sedikit saja, 30 hari dalam 1 tahun. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah dulu itu ikut sholat 11 rakaat jadi salafi. Aduh, 1 rakaat 1 juz. Turu Mundur. Karena nggak